Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking kawasan perkantoran dan perbankan di IKN. Berikut kita saksikan cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, beserta seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Kalimantan Timur, dan Bupati PPU, serta CEO Kompas Gramedia, Bapak Lili Utomo, para CEO yang juga hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada 5 hotel yang akan segera dibangun, 4
4 bintang 5, 1 bintang 4. Ada 4 rumah sakit yang juga sudah segera dimulai, dan juga sekolah, karena selalu ASN yang ingin kita pindahkan selalu yang ditanyakan, Pak, kalau anak kita nanti sakit, ada rumah sakitnya enggak? Saya sekarang bisa jawab, ada 4 dalam proses pembangunan terjawab. Kemudian tanya lagi, Pak, anak kita kan butuh sekolah. Ada enggak sekolah yang berkualitas di sini? Ada. Kemarin juga sudah melakukan peletakan batu pertama, yaitu JIS. Jadi Jakarta Intercultural School di sini menjadi Nusantara Intercultural School. Jadi kalau Bapak Ibu mau pindah, sudah ada sekolahnya. Bentar lagi akan dibangun yang dari pemerintah, TK, SD, sampai SMA akan kita bangun. Ini jawabannya sudah ada. Terus Pak, ini kalau belanja-belanja di mana Pak? Enggak ada mallnya, adanya hanya pohon-pohon. Mallnya juga sudah ada groundbreaking, dua mall besar yang segera juga akan dibangun. Terus kalau anak saya pengen training centernya PSSI, yang sudah mulai bulan yang lalu, Pak Erik sudah dapat transfer dari FIFA. Dan kita harapkan nanti bulan April atau maksimal Mei, 8 lapangan bola untuk training center PSSI juga sudah akan selesai. Dan hari ini kita kembali melakukan groundbreaking untuk pembangunan kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kalau Bank Indonesia sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di Bank Sentral kita. Sekali lagi, keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN, ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor. Karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap. Pertumbuhan ekonomi yang dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat berkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung untuk selanjutnya melakukan prosesi groundbreaking. Dimohon mendampingi Bapak Presiden untuk prosesi groundbreaking Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN, dan para Deputi Gubernur Bank Indonesia, PJ Bupati Penajam Pasar Utara, dan Dirut PTPP. Tiga, dua, satu.
Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking untuk komplek perkantoran Bank Indonesia. Selain itu kemarin juga sudah dibangun atau groundbreaking bandara dan juga sudah dibangun rumah sakit serta sekolah bertaraf internasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini, Presiden Joko Widodo dalam meninjau sejumlah proyek di IKN Nusantara, sudah ada koresponden Fuad Iqbal di IKN Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya Fuad, bagaimana pelaksanaan groundbreaking untuk proyek pembangunan IKN? Ya, baik. Dapat saya laporkan pada Anda di studio dan juga pemirsa PTV dimanapun Anda berada. Saat ini saya memang masih berada di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan tepatnya saat ini saya berada di lokasi groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik PLN. Yang rencananya di lokasi ini juga akan dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada sore nanti. Dan juga dapat saya laporkan pada Anda, hari ini merupakan hari kedua Presiden Joko Widodo berada di wilayah IKN. Dan untuk kegiatan Presiden selama di IKN di hari kedua ini, diawali dengan pada pukul 9 pagi tadi melakukan peninjauan ke Senayan Mentawir. Selanjutnya pada pukul 11 tadi, Presiden juga melakukan peninjauan pembangunan sumbu kebangsaan yang kemudian dilanjutkan dengan groundbreaking pembangunan Bank Indonesia seperti yang telah kita saksikan. Dan setelah itu rencananya Presiden akan beristirahat siang selama 1,5 jam, selanjutnya akan mengikuti CEO Forum di kawasan Glamping IKN. Dan terakhir pada sore nanti Presiden masih akan melakukan 2 kali groundbreaking, yaitu peletakan batu pertama kantor BPJS Ketenagakerjaan dan juga di lokasi saya melaporkan saat ini yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya milik PLN. Jadi secara keseluruhan total hari ini di hari kedua ini Presiden hanya akan melakukan 3 kali groundbreaking. Demikian juga. Ya Fuad, ini artinya pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Terima kasih koresponden Fuad Iqbal, selamat bertugas kembali.